karya-karya beliau. Bahkan Markus Dodd menyebut beliau sebagai pahlawan besar. Bahkan pendeta dari Mesir Najmuluk telah membuktikan kebenaran ajaran beliau. Bahkan Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, beliau ditempatkan nomor 1. Pertanyaan buat anak-anak. Siapa yang mengarang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia? Muhammad. Pertanyaannya ganti. Ya. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Ah, pinter. Saya ngaji di sini tekor kayaknya nih. Ini harus diganti nama panitia ini. Yang biru. 1000. Masih banyak soalnya, waktunya masih panjang. Lumayan ya. Dengerin makanya ya. Sampai mana tuh tadi tuh? Apa keberhasilan beliau sehingga banyak tokoh memuji beliau? Kuncinya adalah mukjizat beliau. Kalau para nabi dan rasul dikasih mukjizat yang bersifat supra-rasional. Kita tahu Nabi Ibrahim tidak mempan dengan api. Nabi Yunus tidak mati ditelan ikan. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin dan menguasai para jin. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan mata yang buta. Nabi Soleh dengan keistimewaan untanya. Tapi Rasulullah bukan itu mukjizatnya. Kenapa? Karena para nabi dan rasul sebelumnya diutus untuk zaman tertentu dan umat tertentu, yang mukjizatnya disesuaikan ketika zaman tersebut. Tapi kalau Rasul adalah nabi penutup akhir zaman untuk sepanjang zaman dan seluruh umat, karena itu mukjizatnya berbeda. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Dituangkan dalam bentuk apa? Akhlak Rasul. Dengan akhlak Rasul inilah Islam hampir menguasai separuh dunia. Dengan akhlak Rasul, Islam bisa ada menyebar di seluruh dunia. Mulai dari pesisir lautan di Atlantik di barat sampai daratan tembok Cina di timur, Islam ada. Bahkan dengan akhlak Rasul, Arab jahiliyah yang terkenal dengan gembel padang pasir oleh 2 imperium besar, Romawi dan Persia, Rasul hadir, 2 imperium itu takluk seketika. Pertanyaan buat anak-anak. Apa 2 imperium pada masa zaman jahiliyah? Nama siapa? Persia sama Belanda. Kebanyakan nonton bola nih anak nih. Ini biangnya siapa sih? Ya dapat lagi, nggak apa-apa. 1000 lagi. Nah. Kumpulin ntar gue banyak. Karena itu ada sebuah syair yang mengatakan, atatlubuna minal mukhtari mu'jizatan yakfika sya'bun minal amwati ahya'u. Engkau mencari-cari apa sekiranya mukjizat Rasul, cukuplah bangsa yang telah mati beliau hidupkan kembali. Lalu apa yang kita tiru dari akhlak beliau? Seluruhnya. Secara garis besar ada 3 hal yang kita harus lihat. Rasulullah membagi kehidupannya 3 bagian. Sepertiga yang pertama beliau gunakan untuk litaqarrub ilallah. Siang malam sepertiga sepanjang hidup beliau, sepertiganya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Malam
beliau bangun malam, siang puasa, di sela-sela itu beliau tadarus, zikir dan lain sebagainya. Sepertiga hidup beliau digunakan untuk ibadah. Kita kan ibadah kita beda-beda tipis sama Rasul. Rasul sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita kaki bengkak kagak jadi sholat malam. Benar. Rasulullah kalau begitu sholat sangat bahagia. Kenapa? Ini saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat bermesraan dengan Allah. Karena itu beliau sering bersabda dengan Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, gembirakan kami dengan panggilan azanmu ya Bilal. Kenapa? Begitu masuk panggilan azan, Rasulullah hatinya berbunga-bunga. Bahkan Sayyidah Aisyah menceritakan ketika panggilan azan berkumandang, kami seolah-olah tidak mengenal Rasul, dan Rasul pun seolah-olah tidak mengenal kami lagi. Kenapa? Beliau langsung fokus ibadah. Rasul ketika sholat bahagianya luar biasa. Kita udah sholat baru bahagia. Alhamdulillah udah sholat isya bisa konsen nonton Go BMX. Benar. Bahkan ada itu ibu hajah, wudu mukanya udah kering, mukena sudah dipakai, sejadah sudah dikelar, tasbih sudah diputer, mata masih nonton tukang ojek pengkolan. Masya Allah. Ketika iklan, anaknya teriak, "Ma, iklan ma, sholat ma." Kalau sinetron bagus kan iklannya panjang ya, cukup dah tuh buat sholat. Nih Bu Hajah sholatnya di kamar, cuma pintunya dibuka. Supaya apa? Iklan habis tahu. Pertama sholat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Anaknya teriak dari ruang tamu, "Ma, ikan habis, Ma." Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa Ibu bapak hadirin yang berbahagia, karena itu penting kita tiru ibadah Rasul. Nih makanya libatkan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kenal Rasul. Supaya apa? Supaya cinta dengan masjid. Zaman sekarang para remaja kita sengaja dijauhkan dari masjid. Kalau undangan seperti ini, peminat remajanya sedikit. Tapi kalau konser, sampai nangis-nangis remaja tuh. Tidak salaman saja sama artis kafir sampai pingsan. Betul. Tapi ada enggak remaja kita yang nangis di tengah malam karena ingin berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Bu, bapak, ikan itu habitatnya di air. Betul. Ada enggak ikan yang hidupnya di luar air? Hah? Ada ikan mau mampus. Benar. Umat Islam habitatnya di masjid. Maka siapa yang jauh dari masjid, siapa yang nggak mengamalkan nilai-nilai masjid, maka dia berarti ingin mampus. Bocah yang ngomong, bukan saya. Bahkan banyak remaja sekarang yang nggak bisa ngaji, yang nggak ngerti sholat, nggak pernah ke masjid, alergi kalau ke masjid. Sekalinya ke masjid setahun sekali pas terawih doang. Itu juga ada yang diincar anaknya Pak Haji. Begitu sholat terawih, imam bacanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan panjang ya, 286 ayat. Itu selesai terawih, tuh pemuda kakinya pincang. Nanya sama imam, "Pak Imam, kenapa? Tadi baca surat apa sih?" "Itu surat Al-Baqarah, Nak." "Al-Baqarah artinya apa?" "Sapi betina." "Waduh, pantas sapi betina."
panjang. Besok dia nggak mau, dia sholat di kampung itu. Gua nyari kampung sebelah aja dah. Di kampung sebelah dia sholat. Imam mau takbir, ditepok dulu sebentar Pak Imam. Ada apa deh? Ntar kira-kira abis Fatihah baca surat apa Pak Imam? Biasa aja surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa Pak Imam? Gajah. Waduh, gajah. Saya nggak jadi sholat di sini dah Pak Imam. Loh kenapa? Lah kemarin kampung sebelah imam baca sapi betina, saya pincang. Ini bapak mau baca gajah, gempor saya. Orang kagak ngaji begitu tuh. Padahal surat Al-Fil cuma 5 ayat doang. Ini akibat apa? Nggak pernah dikenalkan dengan masjid. Ada tuh ceritanya, Ucok keluarganya baru masuk Islam. Ada Ucok nggak nih di sini? Hah? Mohon maaf ya kalau ada nama dan karakter yang sama, hanya fiktif belaka. Anak-anak ustadznya nonton sinetron mulu. Dosa lu nuduh ustadz. Keluarga Ucok baru masuk Islam. Ucok punya adik 3. Kata ibunya, Cok, saya mah ke masjid lah kau Cok. Ngapain mah? Sholat Cok, kayak orang-orang. Mak kan tahu mak, aku tak pandai sholat mak. Ya udah Cok, apa yang iman perbuat, berbuatlah kau Cok. Begitu aja mak. Iya. Jadi kalau begitu mak, ajak adik-adik kamu. Diajak adik-adiknya semua. Berangkat johor ke masjid. Itu di masjid masya Allah, kagak ada orang, ada atuk doang, aki-aki. Ini bukan di masjid sini nih, bukan. Ini mah di masjid kampung saya ini mah. Tapi kalau kata kampung saya, ngelihatnya di sini. Datang Ucok sama adek-adeknya. Adeknya udah dipesen loh, ikutin aja yang imam perbuat, apa yang gua perbuat, berbuatlah kau. Aki-aki itu dia yang azan, dia yang iqomah, dia yang imam, cuma atuh doang. Begitu aki-aki takbiratul ihram, masuk nih Ucok sama adik-adiknya. Nih Ucok diri di belakang imam, di belakang aki-aki. Adiknya berdiri di belakang Ucok, jejer ke belakang. Nah, suruh ngikutin, bukan melebar, dia memanjang kayak orang antri sembako. Pertama si sholat beres, takbir, ruku, imam ruku, dia ruku, imam iktidal, dia iktidal. Kata adik-adiknya Ucok, lah sholat gampang banget ya. Begitu aki-aki sujud, kakinya nendang Ucok, kepalanya ditendang Ucok. Nggak sengaja nendang kepala Ucok. Kata Ucok, lah sholat ada nendangnya juga ya. Lah Ucok nendang adeknya, palanya lebih keras. Aduh. Kata adeknya, ada acara nendang segala sholat. Adeknya lagi nendang adeknya, lebih keras lagi, gelepak aja. Waduh. Yang terakhir bingung, lah gua nendang siapa ya? Akhirnya apa, dia balik badan, itu kakaknya yang di depan ditendang sekencang-kencang, gelepok. Yang depan nendang lagi, yang depan nendang Ucok, Ucok nendang aki-aki sekencang-kencangnya, lepak. Masya Allah. Aki-aki teriak orang gila, teriak semua orang gila. Aki-aki lari dikejar semua sama Ucok, sambil teriak orang gila, orang gila. Masya Allah. Begitu nyampe rumah ditanya ibunya, sudah Cok sholatnya? Sudah Ma. Gampang? Gampang Ma, cuma yang aku nggak kuat larinya itu loh Ma. Lah goblok amat Cok, sholat pakai lari lah. Masya Allah. Sepertiga yang pertama, Rasulullah habiskan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Walaupun beliau telah dijamin masuk surga, tapi tidak mundur selangkah pun ibadah beliau. Tidak berkurang sedikit pun sholat malam beliau.